Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk meneruskan pelajaran kita, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya adalah zakat dan hikmahnya. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah sendiri itu berupa beras atau makanan pokok yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali, yaitu sehabis melaksanakan puasa Ramadan. Dan zakat mal itu adalah zakat yang berupa harta yang dikeluarkan dengan batas yang tidak ditentukan. Dan yang selain itu, dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT memberikan ketentuan ada 8 orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir sendiri itu adalah orang yang hampir tidak memiliki harta apa-apapun, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dan yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengumpulkan dan memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru pertama kali masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Dan yang kelima, riqab. Riqab sendiri adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang keenam, gorim. Gorim adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan ijazahnya. Dan yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Dan yang terakhir di sini adalah hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah menyempurnakan iman. Menyempurnakan iman adalah zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Melaksanakan zakat menjadi salah satu cara umat muslim untuk menyempurnakan imannya. Dengan mengeluarkan zakat sendiri, kita menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia. Dan yang kedua, membersihkan harta. Hikmah zakat seperti yang sudah
Yang sudah adalah menyempurnakan, yang sudah disebutkan di atas adalah menyempurnakan, membersihkan harta. Menyucikan dalam Quran surat Taubah tersebut sudah dijelaskan tadi ya. Membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan yang ketiga, menghapus dosa. Menghapus dosa itu sendiri dengan cara kita mengeluarkan zakat, kita bisa terbebas dari mengurangi atau menghapus dosa. Adalah salah satu di antaranya Rasulullah bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, yang berarti orang yang enggan mengeluarkan zakat tidak akan mendapatkan keburukan dalam hidupnya, sedangkan zakat mendatangkan banyak keberkahan. Dengan berarti kita memberikan zakat, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Dan mempererat persaudaraan. Tidak hanya bagi si pemberi, penerima zakat pun tentu mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Saudara yang kesusahan akan terbantu dengan zakat yang akan diterimanya. Hal ini tentu akan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang kelima, melatih kerendahan hati. Sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang tidak diketahui oleh orang. Dalam berzakat pun sama, alangkah baiknya jika kita tidak melakukannya secara terang-terangan. Dan yang keenam, meningkatkan rezeki. Jika ingin melancarkan rezeki, maka solusi paling tepat adalah dengan mengeluarkan zakat. Zakat tidak akan mengurangi harta kita. Kita tidak usah takut dengan mengeluarkan zakat, harta kita akan berkurang. Sebaliknya, dengan mengeluarkan zakat, harta kita akan bertambah dan berkah dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah terhindar dari siksa neraka. Hikmah zakat. Hal tersebut tercantum jelas di dalam Quran surat Taubah ayat 34 dan 35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, sudah tahu kan kebaikan yang terkandung dalam harta yang kita keluarkan bagi sesama. Dan itulah 7 hikmah zakat yang perlu kita ketahui. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mungkin akan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada yang bertanya, bisa nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.